Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat tahun baru kami ucapkan untuk hari ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk hari ini, mari kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Amin. Hari ini Rabu 5 Januari 2022, firman Tuhan yang menguatkan kita tertulis dalam Yeremia 27 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Ahu naung jumadihon tanoon, jolmai dohot pinahan akana di tanoon, marhiti-hiti hagugu okku nagudangi, dohot marhiti-hiti tangaku na tol-toli, jalahule hondoi tu manang ise lomone rohaku. Demikian untuk firman Tuhan. Belajar dari kelemahan untuk menunjukkan kemenangan. Itulah topik teks kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, umat Israel telah diingatkan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihannya agar melakukan dan yakin akan firman-Nya. Maka di sini kehendak Tuhan telah dinyatakan melalui Nabi Yeremia agar bangsanya tunduk kepada bangsa Babel dalam hukuman akibat tidak kesetiaan mereka. Apabila mereka melawan kehendak Tuhan, maka hukuman yang harus mereka tanggung adalah pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sehingga di sini Yeremia memperagakan ketaklukan kepada bangsa Babel itu lewat kuk yang dipasang pada tengkuknya. Ini merupakan perintah yang dialamatkan kepada para raja di sekeliling kerajaan Yehuda, karena biasanya kerajaan ini suka berkoalisi menghadapi musuh bersama. Maka Yeremia diminta untuk memberitahukan kepada raja-raja tetangga bahwa seluruh negeri telah diserahkan ke tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan mereka harus takluk kepada mereka. Mungkin ini sulit dilakukan dan sangat tidak menyenangkan hati umat yang tegar tengkuk. Maka jika ini kita sadari dalam hidup kita umatnya saat ini, terkadang saat kita menghadapi ketidakberdayaan, mengapa Tuhan membiarkan kita semakin terpuruk di tangan musuh dan tidak menolong kita untuk berdiri tegak, malah harus tertunduk? Namun inilah yang perlu kita pelajari dari kegagalan umatnya, harus menjalani kelemahan untuk melewati proses kekebalan dalam mengumpulkan tenaga, menghadapi bencana agar bisa melawan arus yang lebih dahsyat lagi. Dari ketidakberdayaan bisa membantu kita berproses pada kekebalan menjadi pemenang. Ini adalah seperti Kristus dalam penyaliban, seakan menandakan kekalahan dan ketidakberdayaan, namun disitulah proses untuk menjadi pemenang, mengalahkan dunia dan maut. Sehingga kita pun yang saat ini percaya kepadanya, jangan pernah menyerah menjalani proses yang pahit di dunia ini, sekalipun itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan setiap hari, karena Tuhan tidak pernah diam dan tidak pernah menutup mata untuk melakukan mujizat bagi kita dalam bentuk pertolongannya, karena Allah sangat peduli kepada kita. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kiranya nats ini semakin menguatkan kita menjalani tahun yang baru 2022. Selamat tahun baru dari kami. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di tahun 2022 yang penuh sukacita ini untuk kami jalani.
kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan untuk setiap aktivitas kami akan selalu memulai hal yang baik, hal yang baru, dan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ampunkan segala dosa kami, dan kami pun semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.